Kalau dalam bisnis Islam atau bisnis syariah, kita kembali ke tujuan syariah itu sendiri yang memang mengajak kita untuk mencapai kemenangan kan. Ya. Al-falah ya. Kemenangan itu di mana? Bukan hanya di dunia tapi juga ya di akhirat nanti, masuk ke surga dan segala macamnya. Nah, membangun bisnis itu juga kayak gitu. Jangan hanya hanya menguntungkan diri kita sendiri tapi kemudian merugikan orang lain. Banyak yang bilang nyari duit haram aja susah apalagi duit halal. Enggak kok, ada caranya, ayo ikut kita bisnis ini gitu. Tapi statement itu menurut saya benar-benar juga kan. Kenapa sih harus, ya mungkin yang haram bisa lebih mudah ya dalam jangka pendek gitu. Tapi dalam jangka panjang tuh kan bikin repot gitu. Kenapa enggak jelas-jelas dari awal ya, halal aja bisnis itu dari awal, itu pun hati kita pun menjalankannya juga akan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, podcast yang bahas soal bisnis, keuangan, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Dan di episode kali ini kita akan membahas seputar Islamic business. Udah bersama saya Bapak Ronald Lindo, PhD. Assalamualaikum Pak Ronald. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, Pak. Terima kasih ya, gak bosen nih ngundang terus. Pastilah, kita akan terus menyiarkan ilmu-ilmu bermanfaat ya Pak ya. Oke Pak, kita akan menyinggung terkait dengan Islamic business ya. Termasuk juga kita coba untuk melihat fenomena yang terjadi sebelakangan ini, gitu, bahwa ada sebuah startup yang dibanggakan oleh Indonesia waktu itu, ya dibangga-banggakan bahkan oleh mantan presiden Indonesia, gitu ya. Tapi mereka terkena fraud, gitu ya, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan lah untuk didengar, gitu ya. Nah, bagaimana Pak Ronald memandang kondisi tersebut? Ini agak susah sih ngejawabnya ini memandangnya seperti apa ya. Kalau saya lihat memang kayaknya banyakkan tren startup itu memang seperti itu. Mereka terlalu mengejar pertumbuhan karena kan memang gamenya seperti itu kan, menciptakan value yang nilainya tinggi, yang mana value itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat basisnya ya, kalau kita orang accounting yang belajar aslinya harusnya juga nggak segede-gede itu amat gitu. Tapi karena mekanisme di pasarnya seperti itu ya gitu, mereka ciptakan value yang tinggi, nyari investor, tapi realistik apa bukan ya itu who knows gitu. Bahkan value-nya itu sendiri kadang-kadang valuasinya itu sendiri ya agak meragukan gitu. Kalau kita lihat tren ke belakang-belakang kan banyak pada yang nyungsep ya. Jadi kalau ditanya apakah itu fraud, ya bisa jadi yang lain-lain mungkin juga sebenarnya juga kayak begitu gitu kan. Mereka ujung-ujungnya yang kelihatan memang memalsukan laporan keuangan, mempercantik memperbesar revenue. Tapi umumnya sebuah bisnis ya juga, bukan semua bisnis ya, banyak juga bisnis yang seperti itu, mau startup ataupun bukan. Kalau mereka mau mengajukan pendanaan dari investor atau ke lembaga keuangan, bahkan ke informal sekalipun ya, yang kayak gitu tuh ya banyak gitu loh. Nggak kaget juga ya, itu masalahnya di etikanya sekarang. Kalau kita memandang dari sudut pandang bisnis yang bukan hanya bisnis syariah, sebenarnya ethical bisnis juga tuh etikanya tuh kemana gitu. Cuman di sini bukannya saya memaklumi ya, tapi justru kita menolak ya praktek-praktek seperti itu. Hanya memang kalau yang dikejar hanyalah uang, ya ujung-ujungnya ya seperti itu juga. Begitu. Iya, dikejar hanya valuasi aja, akhirnya mengandalkan bagaimana caranya supaya tetap diminati oleh investor ya. Maka di bagus-bagus, percantik laporan keuangan. Padahal hakikatnya bisnis seharusnya nggak seperti itu Pak ya. Iya, sebenarnya kan kita bisa hitung ya, ini kalau kasusnya yang seperti yang startup yang dibanggakan yang menjual pakan ikan ya. Ikan. Sebenarnya kan itu bisa dihitung sebenarnya berapa sih jumlah petambak ikan di Indonesia, berapa kolamnya, berapa apakah memang nilainya bisa jadi sebesar itu kalau hanya jual pakannya seperti itu kan. Bukan jual pakannya, alatnya mesinnya. Tapi kan pasti mereka mengembangkannya menjadi jual pakannya. Ya, ditambah-tambah. Ya, kalau yang saya dengar ya ada bisnis yang lain di balik itu. Menyalurkan pembiayaan. Biasa di Indonesia kan bikin perusahaan cangkang misalnya. Menyalurkan pembiayaan. Nah, mungkin besarnya malahnya jadinya di situ. Tapi apakah investor benar-benar tidak tahu? Nah, itu kan wallahu alam ya. Kalau saya sih bingungnya di sana gitu. Apakah emang investornya canggih gitu. Mereka investornya tingkat dunia gitu kan. Kita aja yang bukan investor udah mendengar desas-desus ini udah setahun 2 tahun yang lalu gitu. Kemudian tiba-tiba bikin heboh, nuduh fraud.
Ya, wallahu a'lam, saya sih cuma geleng-geleng aja. Apa jangan-jangan konspirasi, Pak? Nggak ngerti. Tapi intinya mungkin yang belajar dari sini adalah kembali ya, kalau kita lihat kasus yang ini, terus tarik lagi ke sekarang 2025 ya, berarti 17 tahun yang lalu ya, berapa tahun yang lalu ya jatuhnya itu, yang tahun 2008 ya. 2008. Itu global financial crisis terjadi, itu kan juga isunya sama, itu greedy. Tamak gitu. Tamak ingin untung besar ya, banyak startup yang kemudian jadi unicorn, yang kemudian gagal ya, isunya juga di situ gitu. Terlalu tamak, mungkin perhitungannya jadinya nggak pas, laporan keuangannya mungkin dipercantik. Ya kalau balik lagi ke tahun 90, akhir 90-an ya, kasus Enron gitu. Itu kan juga kayak gitu, 99 ya kalau saya nggak salah itu. Nah, itu juga kayak gitu kan, ujung-ujungnya kesana lagi gitu. Ya seorang bilang sejarah berulang ya, ya memang seperti itu kenyataannya. Sekarang apakah kita mengulang-ulang terus, atau memang kan sekarang lagi tren juga tuh sustainable business ya teman. Orang membahas sustainable business itu kadang-kadang lebih kepada aspek lingkungan, aspek hijau. Tapi bisnisnya sendiri bisa sustain nggak dalam jangka waktu yang lama gitu kan? Ya kalau etikanya tidak dijaga, ya tunggu aja lah kehancurannya. Tunggu aja waktunya ya. Iya, memang kalau kita bicara soal bagaimana memanipulasi keuangan, kayaknya nggak cuma startup yang sekarang ya. Kalau kita balik ke belakang, bahkan perusahaan seperti Mitsubishi waktu itu pernah ada isu terkait dengan bagaimana mereka membohongi laporan keuangannya gitu, supaya ya mungkin untuk menjaga pasar sahamnya juga ya, dari nilai sahamnya juga gitu. Cuman lagi-lagi ini kan menjadi perkara yang akhirnya membuat kita berpikir kembali, apakah kemudian bisnis akhirnya memang harus sustain dengan bagaimanapun caranya gitu ya, dengan mengakali laporan keuangan dan sebagainya, atau memang sebenarnya bagaimana value sebuah bisnis khususnya dalam pandangan Islam, Pak? Ya kalau kita melihat, jadi pertanyaan itu menarik nih, apakah bisnis yang besar itu memang harus seperti itu? Ya kalau kita lihat ke belakang dalam histori dan sejarah, memang banyak mereka yang melakukan seperti itu ya, dan banyak juga yang sukses nih. Yang gagal kan kena ketahuan. Tapi kembali ke kita sebenarnya berbisnis itu buat apa sih? Apalagi kalau kita orang Islam ya, harusnya kan tidak dilihat jangka waktunya itu hanya di dunia aja gitu kan. Kalau dalam bisnis Islam atau bisnis syariah, kita kembali ke tujuan syariah itu sendiri yang memang mengajak kita untuk mencapai kemenangan kan. Al-falah ya, kemenangan itu di mana? Bukan hanya di dunia tapi juga ya di akhirat nanti, masuk ke surga dan segala macamnya. Nah, membangun bisnis itu juga kayak gitu, jangan hanya hanya menguntungkan diri kita sendiri tapi kemudian merugikan orang lain. Coba kita lihat tuh larangan-larangan terhadap dalam ekonomi syariah seperti riba, gharar, maisir. Sebenarnya alasan dibalik itu apa sih? Kan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, kecurangan gitu kan dalam berusaha gitu kan, sehingga satu pihak diuntungkan, satu pihak lagi dirugikan. Jadi ya hal-hal yang berbau etika, transparansi ini sebenarnya juga menjadi dasar-dasar dari ekonomi syariah seperti itu. Jadi bukan hanya akad-akadnya aja, tapi prinsip berbisnisnya, cara berbisnisnya itu juga harus diperhatikan begitu. Ya, seringkali kita cuma terframe dalam prinsip Islam itu hanya sekedar akad-akad tadi, ya kan, nggak ada ribanya, terus nggak ada gorornya, nggak ada maisirnya, tiga hal yang kemudian sering digaungkan dan seringkali terbatas hanya itu aja. Padahal ternyata ada lebih dari itu ya. Kalau kita bicara Islamic business, ada etik di sana, ada kemudian tadi ya ada prinsip-prinsip value-value lain gitu ya. Tapi bagaimana kemudian ini bisa diterapkan, Pak? Dalam artian kita memang bicara soal bisnis kan mau nggak mau cari untung gitu. Ini udah aku yakin, udah pasti loh nggak mungkin nggak cari untung ya. Cuman menerapkan value itu masuk ke dalam seorang business owner itu seperti apa tuh? Ya saya masih ingat dulu waktu saya awal-awal lulus kuliah dulu tahun 2003 ya. Waktu itu kan bisnis itu masih susah gitu ya. Pilihannya waktu itu kalau nggak jadi pengusaha MLM. Kalau kayak di broker batubara yang nggak pernah sukses gitu kan. Nah tuh di MLM itu saya ingat tuh bercandaannya itu, cara kita mengconvince orang. Siapa bilang banyak yang bilang nyari duit haram aja susah, apalagi duit halal. Enggak kok, ada caranya, ayo ikut kita bisnis ini gitu. Tapi statement itu menurut saya benar-benar juga kan. Kenapa sih harus, ya mungkin yang haram bisa lebih mudah ya dalam jangka pendek gitu. Tapi dalam jangka panjang tuh kan bikin repot gitu. Kenapa enggak jelas-jelas dari awal ya, halal aja bisnis itu dari awal, itu pun hati kita pun menjalankannya juga akan tenang. Tapi memang value ini sendiri harus didalami, dipahami semenjak dini.
kalau kita baca buku Robert Kiyosaki ya, beliau kan mengkritik tuh di sekolah itu tidak ada pendidikan tentang cara mencari duit itu, menjadi orang kaya dan mengolah keuangan gitu kan. Ya memang harus menjak dini kemudian pemahaman tentang berbisnis, mencari uang dan tentu saja berbisnis sesuai syariah. Nah, itu ditanamkan dininya sejak apa ya? Ya mungkin sejak SD. Kalau sekarang sudah banyak sih sekolah-sekolah yang bikin market day dan segala macamnya itu ya. Hanya kan itu hanya kayak ngajarin jualan one point at the time aja sekali setahun. Tapi bagaimana mereka menjadi pengusaha itu kan nggak pernah betul-betul diajarkan, kecuali mungkin ada klubnya barangkali di sekolah-sekolah tertentu ya. Nah, makanya kalau waktu ketika saya dulu resign dari LPS dulu, yang saya lakukan itu bukan nulis buku tentang keuangan syariah gitu. Saya bikin novel dulu. Novel remaja tentang bagaimana berbisnis sesuai syariah, genrenya komedi gitu. Dengan latar belakang cerita itu anak SMP dan teman-temannya yang kemudian ya ingin cari duit tambahan lah seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke dalam tadi ya, Pak Ronald udah singgung terkait dengan buku yang baru dirilis, yaitu tentang, kalau salah judulnya Startup ya? Iya, The Cute Girl Startup ya. Jadi ceritanya anak perempuan dan teman-temannya bikin produksi clothing baju. Tapi dia menyertakan unsur sentuhan teknologi dalam bisnisnya, makanya bentuknya jadi startup. Oh gitu. Oke, boleh ceritain nggak Pak? Bagaimana kemudian Pak Ronald tiba-tiba mengide ya, seorang akademisi lulusan S3 tapi akhirnya bikin novel tentang itu Pak? Boleh cerita nggak backgroundnya seperti apa? Ada beberapa alasan sih sebenarnya. Kan saya juga pernah dulu di KNKS kan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Tapi waktu itu namanya masih KNKS. Nah, salah satu kegiatannya memang literasi di situ. Karena bagaimana ya seperti yang kita sampaikan tadi, bagaimana pemahaman ekonomi syariah itu bisa dipahami sejak dini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini diawali oleh kedesperataan sebenarnya, agak keputusasaan terhadap, ya mungkin sudah sering juga dibahas itu, tentang kesyariahan bank syariah gitu. Karena pada dasarnya bank syariah itu susah menjadi syariah bukan karena banknya aja, tapi karena masyarakatnya juga gitu. Ketika coba ditanya kenapa mereka nggak mau bank syariah, alasannya kan bank syariah mahal. Emang kalau syariah harus murah kan? Nggak juga kan gitu kan. Atau nggak mau juga berbagi hasil, mereka maunya untung aja gitu. Nah, ini kan sebenarnya mindset yang kemudian harus kita ubah gitu. Ngubahnya ketika tua itu agak susah gitu. Tapi kalau kita ajarkan dari semenjak dini, itu mungkin akan lebih mudah gitu. Jadi salah satu alasannya juga saya kemudian dari LPS pindah ke UI sebenarnya kan tuh memang ingin menciptakan dan mencetak para pengusaha-pengusaha muda nanti di masa depan ya. Itu salah satu tujuannya, plus yang ke belakangnya kerutnya lagi yang mungkin saya tidak bisa sentuh sendiri, ya itulah saya bikinnya lewat novel seperti itu. Dan yang ketiga sebenarnya ya anak saya sendiri itu pengen jadi pengusaha. Jadi kalau nama tokohnya itu saya pakai nama dari anak saya sebenarnya kan, namanya Alia Rulin Dova ya, tokohnya namanya Dova. Nama-nama teman tokoh-tokoh yang lain itu sebenarnya nama teman-temannya saya palsuin. Gitu. Jadi sebenarnya buat ngajarin anak juga gitu. Buat ngajarin anak. Jadi kalau ngajarin paling efektif itu kan dari dongeng ya, cerita sebelum tidur. Cuman kalau kayak gini kan nggak mungkin didongengin, agak berat juga, ya udahlah bisa jadi novel aja. Jadi membuat storytelling ya di buku tersebut ya. Berarti dikemas dengan cara yang lebih mudah dipahami Pak ya. Insya Allah, semoga begitu. Tapi walaupun ceritanya tentang remaja, ya saya rasa umur 20-an 30-an pun masih bisa baca lah, lebih mudah memahami. Jadi itu sebenarnya buku cetak tentang fikih muamalah, lalu bisnis syariah, dan ini panduan mendirikan startup sebenarnya. Dalam satu novel remaja ala Lupus gitu. Kalau zaman kami remaja dulu kan baca itu Lupus, Wiro Sableng gitu. Penulisannya kayak gitu. Berarti ya lebih nyaman juga dibaca. Jadi orang juga pas baca nggak pusing ya, nggak kayak textbook akademik ya. Mungkin dia nggak akan hafal juga dengan akad-akad setelah baca itu, tapi awareness-nya
ada gitu. Iya. Oh, kalau syariah itu harusnya begini. Iya. Oh, kalau apa namanya cara mendirikan Sabtu awalnya itu cara mencari problemnya seperti ini, kayak gitu. Oke, boleh di-spill nggak pas sedikit tentang isi bukunya, khususnya di bagian akhir yang tadi Bapak sebutkan terkait dengan panduan bangun startup. Tentunya pasti ada value Islam dimasukkan seperti di situ kan ya. Nah, boleh di-spill nggak isinya seperti apa, Pak? Ya, kalau dari awal ya tentu apa namanya yang diajarkan di awal-awal tentu konsep tentang berbisnis apa namanya sebelum yang syariahnya dulu ya. Itu dimulai dari mencari problems yang akan di-solve. Kalau kita mendirikan bisnis itu kan memang bisnis yang sustain yang besar itu kan sebenarnya manfaatnya dulu harus dicari. Ya. Value added yang ditawarkan itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya konsep awal yang diajarkan dalam novel ini. Sampai kemudian ya tahap-tahap mengejarkannya dan ujung-ujungnya memang yang diajarkan itu adalah mekanisme mencari funding. Gitu. Fundraisingnya maunya kemana gitu. Cara presentasinya seperti apa. Nah, di tengah-tengahnya ini memang tentu apa namanya konsep bagi hasil usahanya itu ada akad-akad apa aja gitu ya. Lalu do and don'ts-nya seperti dalam fikih muamalah, riba, gharar dan maisir itu dijelaskan dengan cukup detail dan dengan contoh-contoh di dunia nyata yang mungkin anak-anak muda pun bisa memahami seperti itu. Oke, berarti ada teknis-teknis terkait dengan bagian pembangun startupnya, tadi cari problem, kemudian juga fundingnya seperti apa, nanti dalam proses mulai berbisnisnya, bagaimana bagi hasilnya dengan mungkin shareholder dan kawan-kawannya gitu ya. Iya, kalau ya lebih kepada fundraising sih, Fundraising, berbagi dengan teman-temannya model bisnis apa namanya kerjasama dengan orang lain, bahkan mungkin sedikit tentang manajemen risiko tuh juga dibahas di situ. Manajemen risiko. Betul. Oke, termasuk etika-etika soal bisnisnya, Pak. Ya tentu, karena apa namanya kalau bikin novel itu kan pasti harus ada naik turunnya kan biar mengaduk emosi ada, gitu. Iya, ada konflik dan kawan-kawannya. Ya di situ kita ambil dari angle apa namanya manajemen risikonya, yang mana sebenarnya itu juga pernah apa namanya merupakan kesalahan yang anak saya bikin ketika dia awal-awal mau mulai berbisnis dulu. Jadi terinspirasi dari situ juga. Apa kesalahan yang waktu itu dilakukan, Pak? Quality control. Quality control. Makanya produk yang dibuat kurang berkualitas gitu ya, Iya, kurang tidak bagus. sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasi. Terlalu mudah mempercayai. Nah, dalam bisnis itu kan paling sering ya Iya. terjadinya seperti itu ya, quality control. Nah, itu yang kemudian diingatkan juga dalam novel itu. Terlalu mudah mempercayai. Jadi critical juga diperlukan ya, critical thinking ya terkait dengan bisnisnya ya. Dan funding, nah terkait dengan funding ini kan sekarang udah era di mana funding udah banyak banget gitu ya. Apalagi dengan kemudahan teknologi gitu ya, dan seringkali juga pinjol itu kan juga jadi bagian beberapa orang ya, meskipun kebanyakan konsumtif ya, tapi juga ada digunakan untuk bisnis. Boleh di-start dikit nggak Pak terkait dengan funding, apa yang dijelaskan di buku itu? Oh, kalau di funding di buku ini mungkin belum terlalu mendalam ya, tapi yang diceritakan itulah bagaimana effort mereka menyiapkan pitch deck untuk presentasi kepada calon investor. Tapi sebenarnya ini novel ini rencananya baru novel yang pertama. Novel kedua nanti akan membahas lebih detail lagi tentang pengelola keuangan semuanya itu, ke arah financial planning. Kalau yang tadi mencari funding detail, ya mungkin yang ketiga lah ya kalau sempat dikerjain. Karena ini kerjanya ini unik nih, karena apa ya, buat orang yang banyak maunya kayak saya itu kadang menyelesaikan sesuatu tuh jadinya susah gitu. Jadi saya mesti ingat waktu itu kan riset terakhir Desember ya. Ramadan itu kan bulan April, Maret akhir Maret dan sampai April. Saya targetin tuh dalam sebulan ini harus selesai. Jadi satu hari satu bab. Total ya 20-an bab lah. Itu di situ tuh saya kerjaan cepet-cepet. Oh, bisa nggak selesai, alhamdulillah ya. Kelar juga tuh novel. Alhamdulillah. Apa yang Pak Ronald harapkan dari buku yang Pak luncurkan ini? Pembaca itu apa yang Pak Ronald harapkan? Ya pada akhirnya memang pertama awareness dulu ya, awareness. Jadi saya lagi mengusahakan bagaimana mungkin buku ini bisa jadi bukan menjadi buku cetak atau buku wajib juga sih, tapi bisa beredar di sekolah-sekolah. Apakah memang diwajibkan atau mungkin pakai mekanisme wakaf misalkan untuk setiap sekolah, jadi anak-anak tuh bisa membaca, yaitu tadi awareness bahwasanya fikih muamalah tuh kayak gini loh, karena kita nggak tahu. Bahkan istri saya yang alumni pesantren aja dia banyak baru tahunya tentang fikih muamalah tuh dari buku itu gitu. Oh gitu. Padahal dia best student waktu di pesantrennya dulu tuh. Ya itu harapan itu awareness. Oh iya
tentang fikih, dasar-dasar fikih malah dipahami, cara berbisnis. Nah, ini yang menarik nih, mungkin perlu dibahas juga nih. Sekarang tuh lagi tren kan kabur aja dulu gitu. Ya, iya, Nah, kembali dulu. tapi sadar nggak? Ya sebenarnya saya mendukung aja sih buat anak muda pergi ke luar negeri, karena saya juga dulu juga begitu. 10 Iya. tahun saya merantau, bahkan bapak saya tuh ngelarang saya pulang dulu. Oh. Alasannya ya kayak yang alasan kabur aja dulu itu, Hmm. ngelarang saya pulang, ngapain pulang Indonesia, Indonesia ini bla 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 ya. Ya benar juga sih. Cuman apa ya? eh saya selain kangen keluarga, kangen teman dan segala macamnya, saya itu juga mikir gitu. Pasti ada alasan kan kita dilahirkan di Indonesia ini kan Ya. ya. Ya mungkin ya buat berdakwah. Nah, salah satu bentuk dakwahnya ya buku ini tadi. Tapi kembali ke kabur aja dulu, kalau tujuannya aja adalah ngajak untuk pindah jadi warga negara, ya boleh aja tergantung ini orangnya. Saya juga punya om yang pindah warga negara, tante pindah warga negara, itu juga ada. Kembali ke orangnya sih sebenarnya. Cuman yang mungkin kita perlu pahami itu bukan perlu pahami, perlu lihat dari perspektif lain itu adalah begini. Ada, coba cek deh list dari 10 orang terkaya di Indonesia, saya lupa namanya. Itu beliau itu aslinya warga negara Singapura. Tapi pindah warga negara jadi warga negara Indonesia gitu. Tandanya apa? Bisnis Indonesia bisa bikin kaya, bisa bikin konglomerat, bisa jadi konglomerat. Ya masa kita mau pergi begitu aja, orang lain malah ke sini. Dan dulu waktu saya kuliah itu tahun 2002 lah ya, kalau nggak salah, teman saya lupa namanya siapa. Beliau keturunan yang pertama kali pindah ke Indonesia itu adalah kakeknya. Kakeknya itu bilang ke teman saya nih, kita Indonesia ini enak banget gitu. Bego kita kalau nggak kaya di sini gitu. Segitu saya merasa kena tampar. Ya karena di lagu-lagu pun kayak Kus Plus dulu juga bilang, juga nyanyi kan, bukan lautan hanya kolam susu ya. Tongkat aja ini jadi tanaman gitu. Tapi kok kita nggak bisa kaya, malah orang lain yang melihat itu. Kalau kita kabur ya nggak salah juga sih, bumi milik Allah, siapa aja boleh kesini, siapa juga orang Indonesia boleh juga kemana-mana gitu. Tapi nggak sayang di negara ini gitu. Ya memang karena itu tadi, kita nggak diajarin berbisnis dari kecil, itu masalahnya. Nah makanya ya buku ini jelas semoga bisa jadi salah satu tools untuk menyadarkan anak-anak supaya bisa ya udahlah mulai berbisnis, manfaatkan, optimalisasi apa yang ada di negara ini. Kita juga bisa kaya kok dari negeri ini, nggak harus pergi ke negara lain. Ya salah satu buktinya nih, kan orang kabur aja dulu bilang pemerintah kayak begini ini nggak ada kesempatan korupsi, nepotisme, ya itu benar ya. Dan saya bukannya pembela pemerintah juga, nggak milih juga sih kemarin. Udah bertahun-tahun saya golput soalnya. Tapi ya suka atau tidak suka dengan Pak Bahlil, suka atau tidak suka dengan Jokowi, ya itu membuktikan orang-orang yang biasa-biasa aja tanpa akses ya. Kalau Pak Bahlil itu kan kadang sopir angkot katanya, bisa tuh jadi menteri. Ya, caranya bagaimana saya no komen ya. No komen ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang positif, itu buktinya bisa. Pak Jokowi bahkan kalau benar ya tuduhan-tuduhan beliau keturunan PKI itu, tapi buktinya bisa jadi presiden. Itu sesuatu yang luar biasa kalau benar. Saya ini bukan menduduh ya, tapi mencoba melihat dari angle lain ya. Kalau kita mencoba melihat dari sudut pandang positif, perspektif yang positif, sebenarnya ada dan bisa gitu. Jadi kalau tagar kabur aja dulu mau mengkritik pemerintah, ya ayolah, ya saya juga sama-sama ya. Kita juga pemerintah itu harus selalu dikritik ya. Tapi kalau untuk mengajak pergi pindah, kalau menurut saya sayang. Kalau semua orang baik pergi, ya siapa yang tinggal di negeri ini buat ngebangun ya kan? Sayang banget gitu. Berarti kan kalau kita lihat kenapa kemudian tadi ya Crazy Rich tadi kemudian berpindah warga negara ke Indonesia, sebenarnya kan karena untuk mengambil market Indonesia yang sangat besar ya. Dan sumber daya alamnya. Betul. Iya, dan itu yang membuat akhirnya mempertimbangkan kayaknya Indonesia aja lah karena dengan akses sumber daya yang besar dan sumber daya manusianya yang juga banyak bisa jadi market gitu ya, itu menjadi pertimbangan dia berkeluarga negara Indonesia. Seperti itu Pak ya. Nah, kemudian kalau kita coba ngelihat dari sisi bisnis lagi ya, kita kembali ke topik Islamic business lah. Apa yang kemudian bisa diaplikasikan khususnya buat para mahasiswa sekarang gitu ya, yang setelah lulus kan banyak banget isu-isu terkait dengan susah dapat pekerjaan gitu ya,
ya opsi paling mungkin kan ya paling buka bisnis ya, itu pun kalau dia punya modal gitu ya, tapi dan isu modal juga jadi bahan apa barrier buat mereka mulai bisnis. Apa yang bisa Pak Ronald coba advice terkait dengan isu ini, Pak? Iya, kalau menurut saya jadi gini, gimana cara ngomonginnya yang tepat ya? Memang tidak semua orang bisa berbisnis, karena itu tergantung dari karakteristiknya orang-orangnya juga gitu. Cuman yang saya sayangkan ya, setelah saya bahkan masuk ke UI ini ya, saya lihat anak-anak yang jago bisnis pun dan punya peluang bisnis pun malah nggak mau berbisnis, maunya tetap cari kerja dulu gitu. Paling nggak nyari pengalaman ya, karena FOMO sih kalau istilah anak sekarang ya, teman-teman kerja ya, kenapa dia tidak gitu. Padahal kalau dia mau mulai dari awal itu justru lebih bagus. Bahkan saya pernah bilang ini, lo mulai aja sekarang berbisnis ya, nggak usah cari kerja dulu, kasih waktu diri lo 2 tahun misalkan. Kalau lo gagal ya lo tinggal ambil S2 di mana beasiswa sekarang lumayan banyak gitu kan. Bahkan kegagalan ini bisa jadi cerita. Karena saya membantu beberapa seniornya Dendi itu bahkan masuk MBA Cambridge gitu kan. Yang ditanya itu adalah apa kegagalan terbesar kamu gitu. Oh gitu. Tapi kalau nggak pernah gagal gimana caranya? Iya. Bahkan ini semua tuh mendukung loh sebenarnya buat mahasiswa tuh untuk berbisnis sekarang itu tadi. Karena kasih waktu 2 tahun, kalau gagal ya lulus sekolah ya cari kerja lagi. Toh memang ini bukan jalan gue gitu misalnya kan bisa seperti itu ya. Ya cuman banyak mahasiswa yang memang maunya yang senang aja cari kerja aja gitu. Kemudian cari kerja tidak semudah itu, komplain. Ya sebenarnya di kerja tuh mungkin ya bukannya saya menggampangkan, nyari kerja mungkin tidak susah. Yang susah itu kan mendapatkan sesuai dengan ekspektasi. Dari dulu tuh rumusnya begitu. Kerja mah banyak. Benar. Ya, di Malaysia pun ya yang banyak pekerja migrannya. Tapi kemudian penduduk lokalnya juga nganggur. Itu kan aneh gitu. Kenapa ada orang migran kalau orang lokalnya sendiri nggak mau? Ya orang lokalnya sendiri yang nggak mau kerja. Ya kan begitu. Ya cuman begini tadi. Kalau kita mulai bisnis dari muda ya, itu lebih enak. Kenapa? Karena kalau kita gagal, yang gagal kan hanya kita sendiri. Tapi kalau kita udah berusia, punya keluarga, punya istri, anak, nah itu yang beban yang ditanggung itu lebih berat gitu. Jadi gagallah sebanyak-banyaknya ketika muda. Coba dulu. Kalau pertanyaannya ada modal, sebenarnya banyak loh bisnis tanpa modal gitu. Ya salah satunya contohnya MLM itu kalau zaman dulu tuh. Kalau sekarang ada, lupa saya namanya, ada startup Evermost gitu kan. Itu kan juga bantu orang jualan, dia siapkan barang-barangnya seperti itu tadi. Atau juga ya zaman sekarang dengan teknologi lebih enak lagi tuh ya, dengan dropshipper misalkan. Atau kemudian kalau naik kelas lagi jadi reseller, itu bisa bahas juga tuh di novelnya gitu. Afiliator kalau gitu ya. Yang penting itu kan, atau cukup jadi jadi influencer, konten kreator itu peluang itu banyak banget sekarang. Tinggal mencari produknya apa ya, kayak yang dilakukan sekarang inilah. Ya kalau udah lumayan banyak uang kan bisa pakai alat seperti ini. Tapi kalau nggak pun ya sebenarnya kan jalannya cukup banyak kan sebenarnya kan. Ya itu tadi, keberanian itu yang perlu ditanamkan ke anak-anak. Ayo coba gitu. Kalau kita sebut merek apa namanya, Tokopedia ya, mulai aja dulu gitu. Ya itu benar itu tagline-nya dia. Iya. Tapi di e-commerce lain ada yang tutup, Pak. Nah, itu kembali ke topik kita yang di awal. Nah, itu dia apa namanya, buka marketplace tapi kemudian nggak jualan nggak ada barang yang kembali ke etikalnya gitu, kayak gimana ketika dia IPO yang dijanjikan tuh kan yang ini ya, tapi kemudian nggak dijalankan. Ya, ini balik ke cerita awal yang tadi itu ya, apa ya, di orangnya kemudian foundernya dibilang fraud, masa investornya nggak tahu? Kalau menurut saya mungkin ini karma kali ya, dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Ke uangnya masyarakat gitu kan. Iya, emang kasus kemarin banyak banget ya startup yang fraud. Kemudian kita melihat juga startup yang dibanggakan juga waktu itu kan, buka lapak dan sekarang tutup lapak, meskipun nggak tutup lapak banget ya, karena kan mereka pivot ya, berganti model bisnis menjadi jual produk-produk digital ya gitu. Cuman kan lagi-lagi apa yang kemudian diimpikan kan tidak terlaksana gitu ya, meskipun secara kebertahanan kayaknya masih bertahan ya, buka lapak ya, tapi meskipun sahamnya jatuh parah gitu ya. Itu yang disayangkan sama para investor sahamnya. Oke Pak, kita masuk ke dalam closing statement. Apa yang Pak Ronald bisa advice dari apa yang kita perbincangkan pada saat ini? Ya, jadi ada
ini ada yang bilang nih hadis, walaupun ada juga yang bilang hadisnya nggak kuat ya atau dhaif ya, bahwasanya 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari berdagang Ya. atau berbisnis ya. Tapi teman saya yang S3 syariah pernah bilang tuh, mau dhaif atau enggak sebenarnya kalau untuk ibadah memang jangan diambil gitu. Tapi kalau ada nilainya dan manfaatnya ya nggak apa-apa kalau dijadikan sebagai suatu pengingat gitu kan. Jadi artinya apa gitu? Memang kita kalau mau sukses di dunia dan juga mungkin bisa membantu kita nanti di akhirat seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan ya dari berbisnis ini tadi gitu. Apalagi kita ditunjang dengan hidup di Indonesia yang semuanya ada. Sebut aja lah kalau waktu kecil kita sering diajarin tentang pohon kelapa kan, yang semuanya berguna dan tidak ada yang tidak jadi manfaat gitu. Ya. Tempurung aja banyak yang dijual, kalau kita jual kita jual bisa jadi duit gitu. Tapi kan memang kita tidak pernah diajarkan untuk melihat peluang gitu. Nah ini yang memang perlu kita latih bersama-sama ya. Ya salah satu nih kalau mau jualan ya, ini benar bukan jualan juga sih, baca novelnya deh insya Allah nih ya, semua nanti beberapa insya Allah banyak ilmu yang bisa ditawarkan di situ. Tapi tanpa itu pun, nah ini kembali nih dengan teknologi ya sekarang seperti ChatGPT. Kalau kita pengen berbisnis, nggak tahu bisnis apa, tanya aja sama ChatGPT. Itu juga dia bisa ngasih banyak ide, rekomendasi tuh. Bahkan yang kalau tadi pertanyaannya adalah tanpa modal, bagaimana mulai bisnis tanpa modal, kasih ininya, atau mungkin kita ceritakan background kita, dengan background kita ini bisnis apa yang cocok. Nah banyak sebenarnya cara ya, yang mungkin yang tidak ada itu adalah niat. Jadi teman-teman sekarang ya yang penting itu ya innamal a'malu binniyat, niatnya dulu nih dicari nih, dicari, dikuatkan dan ujung-ujungnya pasti haruslah karena Allah, karena kalau enggak ya nanti hasilnya yang kayak tadi kita bicarakan itu tadi, atau mungkin dari awal mereka juga melakukan karena Allah sih, tapi tergoda dengan keuangan, ambisi. Nah inilah yang maqasid syariahnya juga harus tetap ditanamkan ketika berbisnis ya, supaya kita nggak melenceng-melenceng. Kalau melenceng-melenceng ya bisa balik lagi lah ke tengah-tengah insya Allah. Oke, makasih banyak Pak Ronald atas segala macam insight-nya. Teman-teman semua, itu perbincangan kita terkait dengan bagaimana isu-isu terkini, startup fraud, bisnis pada tutup, dan bagaimana kemudian Islam memiliki value yang luar biasa dalam sebuah bisnis. Dan bagi teman-teman yang pengen punya bukunya, masih pre-order ya Pak ya? Insya Allah. Masih pre-order ya? Oke, nanti saya masukkan aja di deskripsi ya untuk link pembelian bukunya ya. Buat teman-teman supaya kita bisa memahami ekonomi syariah, khususnya bisnis syariah itu lebih mudah dipahami, lebih enak, dan nggak berat lah bacanya. Lebihnya komedinya banyak Pak ya? Insya Allah. Oke, makasih banyak Pak Ronald. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.